62 Rejang Lebong berlokasi di wilayah Desa Sumber Bening, Jalan SPN, Kecamatan Suku Rejang. SD 62 Rejang Lebong memberikan pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan setiap kelas agar siswa-siswa dapat memahami apa itu anti korupsi. Nah, untuk itu tentang pembelajaran anti korupsi akan kita lihat dari penampilan atau pemaparan dari konten yang kami berikan. Yang pertama adalah melalui pembelajaran anti korupsi di kelas 4 dan 5. Untuk yang kelas lain diberikan secara langsung. Di sini sengaja Bapak mengumpulkan anak-anak semua, yaitu anak kelas 5 khususnya, untuk mempelajari apa itu anti korupsi. Ya, anti korupsi ini dalam pembelajaran SD untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi anti korupsi itu masuk dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Caranya apa? Pilih mana? Di sini bisa kita lihat. Jadi integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran di SD untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Apa saja kira-kira? Nah, sini pantun pembuka. Makan kurang di Yogyakarta. Sambil minum Coca-Cola. Jangan harap Indonesia merdeka jika korupsi masih merajalela. Yang keduanya, Pak Mamat makan nasi kucing di angkringan. Makannya murah, sangat mengenyangkan. Ayo semangat dengan penuh perjuangan menggelorakan anti korupsi melalui pendidikan. Ya, jadi kita harus pahami itu. Ini adalah merupakan satu kata orang itu pantun. Ya, nah di sini kita lihat pendahuluannya. Koruptor pakai duit korupsi buat gaya hidup. Ya, koruptor itu siapa? Koruptor itu manusianya, orangnya yang mengambil uang negara untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini tidak boleh dilakukan oleh kita sejak ini, ya. Nah, yang kemudian korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dengar dulu. Kita bisa lihat korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Apa yang kalau dia korupsi yang dirugikan siapa? Lihat, gara-gara korupsi kita lihat gambar. Apa yang kita lihat di sini? Gizi buruk. Tahu gizi buruk? Kelaparan, makanannya tidak bergizi, bantuan tidak tersalurkan karena dikorupsi oleh koruptor. Nah, di sini kita lihat orang tua panti jompo yang tak mendapat makanan dan bantuan. Kenapa? Uangnya sudah dikorupsi. Bagaimana nak sampai ke sini bantuannya? Kemudian ada lagi masalah pembukaan lahan, ya. Ini juga korupsi. Sudah itu ngapa dipatah-patah? Kenapa? Kena korupsi. Tidak sesuai dengan apa yang diajukan oleh pemerintah. Ya. Nah, sini kita bisa lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, amanat yang terkandung dalam undang-undang ini, ya, adalah pasal 13. Ingat tercatat pasal 13 huruf C, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi setiap jenjang pendidikan, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya. Nah, kita lewati. Nah, kita lihat di sini, ya. Pasal 3 PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya. Jadi dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius,
dia laku. Nilai anti korupsi pertama adalah jujur. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, kedelapan, sembilan. Jadi kalau kita mau duit, mau apa, kesimpulannya ada di kerja keras. Kalau ada kerja keras, pasti dia akan menghasilkan yang halal. Jujur tidak dapat, tidak kerja keras. Kalau orang mau kerja keras, tidak malas jelas. Ya, hari ini kita lihat, kita harus tahu, harus paham sebagai sekolah penggerak. Ini adalah modal utama kita di dalam mewujudkan pilih. Apa itu sulit? Yang pertama apa di situ? Beriman, bertawakal, dan berakhlak. Iya. Jadi kalau kita merasa manusia yang berakhlak, tentunya apa? Ikuti aturan yang ada dalam agama. Patuh terhadap orang tua, patuh terhadap orang lebih tua. Ya, ngobrol ini. Paham ini? Ya, kalau dia mau taati aturan-aturan baik di sekolah, di rumah, di lingkungan tempat kita tinggal, kita sudah mewujudkan akhlak mulia. Kemudian 3 pilar penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, ini 3 pilar. Ini tiga pilar. Apa yang pertama adalah keteladanan. Ya, keteladanan yaitu manajemen berbasis sekolah MBS. Sudah itu pembelajaran integrasi melalui mata pelajaran muatan lokal, pengembangan diri. Jadi bisa di sini diterapkan anti korupsi itu di muatan lokal atau pengembangan diri, ya. Kemudian itu partisipasi publik, ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai-nilai karakter anti korupsi, religius, sederhana, jujur dan toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, adil, rasa ingin tahu, ya. Ini harus dipahami kalau semua ini. Ini adalah nilai-nilai karakter. Paham itu? Habis itu ada peduli sosial dan tanggung jawab. Sosial itu adalah masyarakat, ya. Di sini. Jadi kita pahami. Ini deteksi. Ya, deteksi ini kita harus misalnya korupsi gaya hidup. Nah, kita perhatikan, kita deteksi, kita lihat. Apa aja korupsi gaya hidup? Korupsi energi, boros energi, menyalakan TV tidak ditonton, penggunaan lampu berlebihan, korupsi budaya. Yang korupsi budaya apa saja? Bangga memakai produk luar negeri, minder, memakai produk sendiri. Jadi dipengennya baju buatan luar kalau buatan kita ada dalam negeri, ya. Kenapa itu? Salah satu korupsi gaya hidup, ya. Apakah masuk penjara ini tuh? Tidak. Itu korupsi diri sendiri. Akan beli baju Batam, ya. Tahu baju Batam? Tahu. Dia pengen apa? Bajunya buatan orang luar. Padahal buatan Indonesia lebih bagus sebenarnya, ya. Yang kedua adalah mengkorupsi diri sendiri. Korupsi, misalnya korupsi ucapan. Misalnya apa? Suka berbohong atau ingkar janji. Yo, aku datang situ yo. Jam 12 kita ketemuan yo. Tunggu jam 12 sudah datang, tunggu jam 1 tidak datang. Itu orang-orang sekarang korupsi diri sendiri. Kemudian korupsi makanan seperti serakah. Kan makan sama-sama. Jadi orang makan satu-satu ini makan 4 sekarang nanti. Itulah jualan ibu itu rugi kan? Kenapa? Nggak mau curi. Makan. Nggak tahu lah apa yang di dalam perut. Jadi daging tumbuh. Nah, makanannya haram. Ya. Hingga sakit perut. Nah, berlebihan sakit perut. Tidak boleh yang namanya berlebihan. Yang ketiga korupsi kebersihan. Malas mandi. Hingga sakit kulit. Buang sampah sembarangan. Yang kau udah ngurus kelas apa tadi. Ya. Itu termasuk korupsi. Kemudian korupsi kerja kelompok, makan tulang rawan. Apa maksud itu makan tulang rawan? Tidak mau bekerja namun ikut menikmati hasilnya. Apa maksudnya apa? Ada PMR, kerjasamu, mana ada untung baik. Tidak galak berarti?
dikendalikan dengan meracun air. Kalau diracun airnya yang mati ikan enggak? Ikan ada. Segalanya itu mati. Mati. Siapa yang rugi? Ya kita juga rugi. Ya. Kalau kita mau ikan pancingan, jangan kasih racun. Kalau diracun apa? Mati galau. Yang besar mati, yang kecil mati, binatang lain mati. Itu termasuk korupsi. Kemudian membuka lahan baru dengan membakar hutan. Nah, ada hutan lindung yang dilarang oleh pemerintah. Datang diam-diam bakar itu, buka lahan, ditebas, dibakar. Ya, dengan membakar hutan. Ini efeknya apa ini? Jelas banyak sekali. Terjadinya pembunuhan di hutan, maka akan apabila hujan terjadinya banyak. Itulah orang sering banjir bandang. Kalau banjir bandang itu lebih berbahaya karena yang di bawahnya material-material kayak batu, kayu-kayu besar, habis semua di satu. Ya. Kemudian yang kece, membiarkan dahan tanaman sendiri mengganggu lingkungan orang lain. Misalnya kayunya ke jalan atau ke rumah orang, ya. Dibiarkan baik, sayang kalau dipotonglah buahnya kayak manu, ya. Itu tidak boleh, ya. Jadi kalau pohon atau tanaman yang ada di rumah kita mengganggu rumah kawan, harus kita tebang, ya. Yang berikutnya adalah menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan sendiri. Itu kan jalan umum. Dipakainya untuk jemur kopi, jemur pakaian, padahal itu jalan umum tidak boleh. Ya, juga termasuk dalam kategori korupsi. Jadi intinya korupsi itu bukan korupsi uang aja, ya. Tadi bisa kita lihat. Lanjutkan. Ini bantu penutup ya. Tadi sudah kita pahami. Ayo baca. Kita bisa damai, kita bisa senang, kita bisa bahagia, ya. Apabila kita mengikuti aturan-aturan anti korupsi sejak dini, sejak anak-anak masih kecil. Kalau orang tua kita di rumah mulai korupsi, omong, ya, tegur orang tua kita. Paham betul? Nah, perasaannya itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembelajaran anti korupsi. Ada yang tahu anti korupsi itu apa? Nggak tahu ya? Sebelum kita memasuki pelajaran, lebih baik kita melakukan ice breaking. Kemarin Bapak sudah bilang kita melakukan ice breaking ya. Coba kita ya. Ice breaking itu apa? Mulai. Memecahkan kebekuan ya. Memecahkan kebekuan kita dalam pelajaran karena kita sudah memasuki gantian ini. Jadi Bapak masih semangat dulu pada kalian. Kita coba ya gimana cara ice breaking-nya. Bapak butuh satu yang bisa suara kuat. Bapak tidak aman aja ya.
Ahmad nanti mau bilang ice breaking, Ahmad langsung tegak bilang kelas 4. Yang lain bilang siap Pak. Nah, kemudian sudah siap Pak, nyanyinya gini kan. 1, 2, 3. Sudah 1, 2, 3. Mana di mana pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila ada di kelas 4. Ulangi ya Bapak, ulangi ya. Tapi pakai gerakan kita ya. Mana di mana pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila ada di kelas 4. Mana di mana pelajar yang mandiri? Pelajar yang mandiri ada di kelas 4. Ini sama semua ya, apa enggak? Mana di mananya gini, kalau pelajar Pancasila gini. Dan mana di mana pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila ada di kelas 4. Mana di mana pelajar yang mandiri? Pelajar yang mandiri ada di kelas 4. Dan dilanjut begini ya. Beriman pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global gotong royong. Kami semua mandiri, kami benar kritis, kami semua anak-anak kreatif. Nah, ya, kita ya. Coba kita ulangi ya, nanti kita berulang siapa ya. Bapak langsung aja ya, kasih instruksi pada Ahmad, langsung bilang 1, 2, 3, kalian mulai ya. Nah, ice breaking anak-anak. Ice breaking anak-anak. Ahmad langsung berdiri bilang kelas 4, tegak semua. Baru 1, 2, 3. Tegak semua kalian bilang iya Pak atau siap Pak. Ya. Murid-murid, ice breaking now. Kelas 4. Siap Pak. 1, 2, 3. Supaya menarik, kita lihat satu persatu ya. Coba apa bacanya ini? Kita baca. Nah, dari judulnya aja kita sudah tahu bahwa kita akan mempelajari anti korupsi. Ya, kita kan seluruh masyarakat kan harus melihat ya apa saja yang kita ketahui tentang anti korupsi ya, supaya kita tidak terjerat pada lingkaran anti korupsi ya. Nah, itu apa? Menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita tadi namanya dia apa? Ice breaking tentang profil pelajar Pancasila atau YNJ profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita bisa ulang-ulang pada pelajaran selanjutnya ya. Apa yang kita ketahui pada anti korupsi, kita lihat selanjutnya. Nah, ini kayaknya ada pantun ya. Nah, makan urap di Yogyakarta sambil minum Coca-Cola. Jangan harap Indonesia merdeka jika korupsi masih merajalela. Berarti kalau ada korupsi gimana? Masih melarat ya Indonesia. Makanya cara menghapus dia Indonesia merdeka adalah menghapus korupsi, dia tidak merajalela ya.
Kemudian pantun kedua. Di angkring Pak Mamat makan nasi kucing di angkringan. Makanya murah sangat menyenangkan. Ayo semangat dengan penuh perjuangan mengelola anti korupsi melalui pendidikan. Nah, anti korupsi ini kita mulai dari usia dini ya, di SD. Jadi apa? Dari awal kita belajar sudah tahu bersosialisasi ya, melihat teman kita ya, bagaimana dia bersikap dengan ini ya, ada dengan organisasinya ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, bahan kajiannya itu ada 6 materi. Yang pertama itu tentang pendahuluan, yang kedua tentang dasar hukum pendidikan anti korupsi. Nah, di anti korupsi ini ada hukum-hukumnya. Kalau kita melanggar, kena hukuman. Kemudian ada regulasi implementasi pendidikan anti korupsi. Artinya apa? Penerapannya ya. Kemudian desain pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan karakter. Bagaimana mencegahnya maksudnya ya. Kemudian model integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran. Bagaimana pembelajaran anti korupsi itu diterapkan pada kelas ya. Kita lanjutin. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, ini ada gambar-gambar apa ini? Ada yang tahu? Coba yang satu dulu. Nangis gak dia? Sedih ya. Apa? Dia terkena korupsi. Nah, inilah kita jawabin ya. Koruptor termuda, gak muda, cantik. Nggak tahunya korupsi dia. Pakai duit korupsi buat gaya hidup ya. Nah, nanti Bapak korupsi jelaskan apa itu korupsi dulu ya. Korupsi itu mengambil hak yang bukan milik kita ya. Misalkan Bapak punya pena, nah, kemudian mau ngasih Mahira 2, tapi Bapak cuma kasih 1, satunya cuma Bapak pegang. Kenapa disuruh sama guru kasih 2, cuma dikasih 1, Mahiranya megang Bapaknya megang 1. Jadi Bapak korupsi 1, akhirnya ngasih 2. Nah, itu bukan hak kita ya. Misalkan Bapak kan sering menurut kalian kan, kasih ini 2, jangan kasih 1. Nah, kita kasih 2, jangan kasih 1, maka disebut dengan korupsi buat gaya hidup ya. Nah, ini sedih dia. Korupsi sangat berbahaya, tidak diterima di negara kita, walau di negara kita dan di negara lainnya. Kalian mau pindah negara nggak, korupsi nggak dianggap ya. Kecuali kalian mungkin di hutan, mungkin di hutan ketemu monyet, monyet juga nggak tahu korupsi. Karena korupsi itu ini ya apa? Sifatnya hewani ya. Kalau kita punya sifat hewan kan, kita nggak bisa kendalikan pikiran kita. Misalkan hewan monyet kan ambil makanan, mungkin yang belajar. Lari, nah itu sifat hewan. Kalau sifat manusia enggak, dia mikir punya si A, jangan diambil sebelum ditanya. Saya minta ini dulu ya. Ya, kalau dia ngomong iya, ya diambil. Kalau jangan diambil langsung ya. Itu namanya juga korupsi ya. Kemudian lanjutin ini miris umur 20 tahun, berarti umur 24 ya. Sudah korupsi. Ini fakta Nur Afifah, namanya Nur Afifah. Udah korupsi ya, terkenal pula dia korupsi. Nah, namanya juga dicantum ini ya, berbahaya sekali. Kemudian ya, kita lanjutin, kemanakah budaya anti korupsi kita? Pasti dipertanyakan, kemanakah budaya anti korupsi kita? Makanya diajar dari SD, jangan korupsi ya. Korupsi jangan jadi tradisi ya. Ya, kita lanjutin. Nah, korupsi merupakan kejahatan luar biasa ya. Itulah gambarnya akibat korupsi. Ada yang tahu gimana cara jelasinnya? Yang pertama, korupsi terhadap alam sekitar kita. Alam punya juga kehidupan tersendiri. Jangan kalian ambil semua dari alam. Sisakan untuk alam, sisakan untuk kalian. Dibagi 2. Jangan kalian ambil semua untuk alam. Nah, akibatnya apa? Penebangan hutan tanpa terkendali. Pohon ditebang semua, dijadikannya bahan-bahan untuk keperluan manusia, tetapi dia tinggalkan alam di sekitar. Hingga terjadi apa nanti kalau tak ada pohon? Banjir, bisa juga banjir, nanti juga longsor ya. Iya, banyak terjadi bencana ya. Yang terjadi pada kita tersendiri, kena hukum karma ya. Apa yang terjadi pada alam terjadi pada kita juga nanti ya. Ya, jangan ditiru. Kemudian ini kedua, kemiskinan. Orang korupsi itu pasti miskin, yakinlah sama Bapak ya. Dan juga yang di negara itu apa, mengambil hak orang lain ya.
Bukan orang itu makin miskin, yang bukan, yang ngambilnya nanti miskin, ya. Ini ciri-ciri orang korupsi, nanti bisa miskin. Tadi sedih kan, korupsi kan. Nah, janganlah jadi orang korupsi, jadilah orang yang jujur. Kemudian apa lagi? Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Ini kayaknya sampah ya. Ya, longsor tadi ya, karena ini ya pembalakan hutan. Kemudian yang keempat, nah ini anak-anak sedang nyebrang. Gimana cara gambarnya ini? Korupsi. Korupsi tentang apa ini? Ya, korupsi jembatan. Itu kayaknya pemerintah ya. Ini cuma dikasih tali nih. Bayangin anak-anak, kasihan nggak dilihatnya? Terus mama bilang apa? Kalian beruntung sekolah di sini. Coba di tempat lain nih, orang jauh dari kota, jauh dari transportasi, dia berjuang untuk sekolah. Apa? Cuma dapat pendidikan. Jangan ini hanya bermain saja di sekolah, belajar. Nah, ya, akibat inilah orang berjuang. Walaupun dia dikorupsi haknya, dia tetap mau maju ya. Jangan pikirkan orang yang korupsi. Korupsi itu orang itu pasti miskin. Lihat tanamannya di benak kalian ya. Tetap berjuang dalam pendidikan. Yang ketiga tadi ya, terjadi stunting ya. Stunting ini apa? Kurang gizi ya. Sama dengan ini ya, mengambil hak orang lain. Kasihan nggak lihatnya? Kasihan padaku. Ya. Iya. Bayanginlah pada diri kalian jika terjadi pada kalian seperti ini. Ya. Doa orang yang teraniaya akan terkabul jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh saat beribadah ya. Kemudian dilanjutin lagi ya. Jembatan putus ini juga tidak ditangani. Kemudian ada sampah berserakan juga. Kemudian lanjutin lagi apa nih? Pembangunan proyek pada yang tidak terkendali ya, mengakibatkan lingkungan kita sekitar rusak ya, misalnya di hutan atau di mana di sungai, sehingga terjadi pembiaran terhadap masyarakat yang tinggal di sana, pengambilan rumahnya secara paksa. Nah, itu korupsi juga itu ya, jangan diterapkan pada diri kita ya. Lanjutin dasar hukum pendidikan anti korupsi. Nah, ini undang-undangnya, coba baca Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Coba baca sama-sama. Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, amanat yang terkandung dalam UU ini adalah pasal 13 huruf C, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Ya, jadi yang mengatur tentang korupsi itu pada Undang-Undang 30 tahun 2002 ya. Nanti di sini dijelaskan hukum-hukumnya. Tipe-tipe korupsi, apa saja yang jenis-jenis korupsi? Ada korupsi, kolusi, apalagi ya? Banyak ya. Koalisi bukan ya, korupsi, kolusi dan sebagainya. Kita lanjutin. Nah, yang pertama Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional sangat jelas bahwa pendidikan ditunjukkan untuk melahirkan manusia yang berkarakter ya dan jauh dari perilaku koruptif. Nah, jika terjadi pada kalian itu bahaya nanti ya. Tadi seperti yang terjadi pada ibu-ibu tadi yang ditangkap sama polisi ya. Jangan terjadi pada kalian. Kemudian, udah beda perhatikan nah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 tentang penguatan pendidikan karakter Pasal 3. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah dasar kita ya, Pancasila dalam pendidikan kata atau meliputi nilai-nilai religius, keagamaan, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Nah, inilah yang diterapkan pada diri kalian. Yang pertama, beragama. Tidak cukup agama, jujur. Harus toleran, kemudian disiplin, bekerja keras, lanjutin kreatif, harus otaknya berpikir, mandiri, tidak usah minta sama ibunya, masak ini, masak itu, masak sendiri ya. Demokratis artinya bisa mengeluarkan pendapat pada semuanya ya. Rasa ingin tahu yang tinggi, semangat kebangsaan. Lanjutin ya, semangat kebangsaan, mencinta tanah air, menghargai prestasi orang ya. Komunikatif, cinta damai, gemar membaca. Nah, yang suka belum baca harus gemar membaca ya. Peduli lingkungan, peduli sosial,
dan bertanggung jawab. Nah, inilah harus ada pada diri kalian. Semua ini, ya, cobalah. Kalau tidak ada, diadakan pada diri kalian sehingga menjadi yang manusia yang mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri, ya. Bisa pintar, bisa tanggung jawab, bisa peduli lingkungan, ya, bisa cinta tanah air, gemar, ya, dan sebagainya, ya. Artinya Jumat bersepeda kakak. Oh, ini kayaknya ada simbol-simbol, ya. Kalau yang tangan jempol itu jujur, kalau yang telunjuk itu mandiri, kemudian ada tanggung jawab, berani, sederhana, lanjutin peduli, disiplin, adil, kerja keras. Berarti ada berapa? 9. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Nah, jadi semuanya harus ada pada diri kalian, ya. 9 ini, 9 apa? Nilai. Ya, 9 nilai anti korupsi, ya, harus ada pada kalian. Makanya biar tidak korupsi, makanya kita harus kerja supaya kita dapat apa yang kita inginkan. Mau beli mainan, kita harus apa? Menabung, ya. Ya, kita sama orang tua juga sama tidak. Minta sama orang tuanya, ya. Orang tuanya kerja keras, ya. Tadi mana lanjutin? Belajar Pancasila. Ada berapa belajar Pancasila? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 apa? Elemen, ya. Namanya elemen, ya. Yang pertama apa? Beriman pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong. Kami semua mandiri, kami bernalar kritis, kami semua anak-anak kreatif. Inilah yang ada pada kalian tadi nyanyikan, ya. Namanya profil Pancasila, elemen-elemen ini, ya. 6 elemen ini, ya, harus ada pada kalian. Beriman pada Tuhan itu pelajar Indonesia yang berpikir ya. Belajar Indonesia berakhlak mulia adalah belajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang memahami ajaran agama kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dan kehidupan seharinya, ya. Pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara, ya, harus ada pada diri kalian. Dan lanjutin. Kemudian penumbuhan nilai utama karakter, ya. Olah hati, olahraga, olah pikir, dan olah kritis, ya. Kemudian yang tadi, ya, nilai tadi dimasukkan kepada integritas, gotong royong, kemandirian asuh, dan regularitas, ya. Dan lanjutin dan sebagai tadi pendidikan karakter, ya. Nah, nilai yang harus didapat, ya. Nah, lanjutin aja ini. Nah, bila penyelenggaraan anti korupsi sekolah, ya. Pertama kita di dalam kelas dulu menerapkan anti korupsi kita, ya. Belajar tidak mengambil hak orang, kemudian di luar kelas juga, ya. Jangan di dalam kelas saja kita baik, di luar kelas kita tidak baik, ya. Harus juga baik. Dan dalam partisipasi publik dan manajemen berbasis sekolah, ya. Nilai karakter proses religius sederhana, juga terlalu disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, adil, rasa yang tahu. Dan tadi, ya, banyak, ya. Kemudian nah, sini sebenarnya anti korupsi, ya. Nanti kita catat nanti, ya. Kemudian ada pendidikan anti korupsi pekerjaan, ya. 9 anti korupsi. Nah. Ya, lanjutin. Ini ada bukunya, ya. Aku Pahlawan Kejujuran, ya. Nanti kita baca, ya. Nanti kalau ada bukunya, ya. Kemudian ada lanjut lagi. Pertama apa ya? Mandiri sendiri, nilai anti korupsi, aku pahlawan kejujuran. Nah, ya ini apa? Yang harus ada pada diri kalian, ya. Nilai korupsi menjadi aku pahlawan kejujuran, ya. Menjadi orang yang jujur. Kemudian deteksi pelaku korupsi. Nah, ini kita pahami, ya. Deteksinya. Coba lihat, ada pada diri kalian, semua. Kita lihat. Korupsi energi, boros energi, menyalakan TV, ditonton menggunakan lampu berlebihan. Ada tak pada diri kalian? Ada. Nah,
usahakan dihilangin ya. Nonton TV ada waktunya, jangan sampai ini ya. Udah nonton dibiarkan TV-nya, listriknya ngalir terus ya. Nanti bayarnya mahal listriknya. Iya, itu kalau lihat tidur lah TV-nya masih nyala. TV-nya nengok siapa akhirnya? Ya, orang nengok orang tidur. Jangan dibiarin ya, hilangkan pada diri kalian dari awal. Korupsi budaya, bangga memakai produk luar negeri. Nah, kita udah punya ini ya, barang luar negeri ya. Berilah barang kita sendiri ya, produk kita sendiri ya. Kemudian korupsi ucapan, ikat janji. Nah, yang adalah ikat janji. Korupsi lah tuh. Dirga. Dirga kalau ini lah. Ikat janji ya. Nah, kan semuanya sudah tahu kan kalau ikat janji bagi dirga. Jangan lupa dirga ya. Kemudian korupsi makanan, serakah, makanan berlebihan. Nah, kasihan yang kurang makan tadi. Sedekahkanlah pada yang kurang mampu. Kalian dapat pahala masuk surga. Kemudian korupsi kebersihan, malas mandi ya. Mandi ini busuk hingga sakit kulit ya. Buang sampah sembarangan. Nah, yang kalah main kertas tuh. Korupsi ya. Korupsi kerja kelompok, makan tulang kawan, tidak mau bekerja namun ikut menikmati hasilnya. Ini kalahnya buat temu nih. Kerjanya kelompok, itu yang kerja siapa? 3 dewe. Bisa itu ya. Yang lainnya cuma nonton, main-main bersama Evan. Makanya kelompok itu kerja itu satu nama 3, kakinya di bawahnya. Kakinya bawah. Kakinya di bawah ya. Jangan di bawah. Ya. Ya. Jangan ada pada diri kalian ya. Kemudian mencari ikan dengan meracun air ya. Ini mencemari lingkungan ya. Membuka lahan baru dengan membakar hutan. Membiarkan lahan tanaman sendiri. Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan sendiri ya. Jangan meracuni air. Nah, airnya jadi kotor nih ya. Kayak ini, foto orang kalau makan ya. Nah, ini habiskan listrik. Ya, jangan ada pada diri kalian ya. Nah, ini ya. Pantun penutup. Nah, kita penutup ya. Makan, sama-sama. Kita lanjut. Tinggalkan korupsi itu, jauhilah ya. Mana lanjutin lagi? Pemandangannya sangat indah, korupsi masih terjadi. Mari bersatu untuk mencegah. Cara mencegah ya korupsi ya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang korupsi. Semoga anak-anak dapat menerapkannya pada diri anak sendiri dan lingkungan anak sendiri ya. Jangan membiarkan korupsi itu merajalela ya. Cegahlah korupsi dari usia ini.